kelas 11 MIPA 2 ingin menjelaskan sedikit tentang peristiwa terjadinya Rengas Dengklok. Latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang memiliki keterkaitan dengan pengumuman proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kala itu Indonesia sedang dijajah oleh Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Kedua. Dari peristiwa tersebut, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Setelah Jepang mengalami kekalahan, terjadilah ketegangan antara dua golongan, yakni golongan tua dan golongan muda. Mereka masing-masing memiliki pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Golongan tua sesuai dengan perhitungan politiknya berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah jika tetap bekerjasama dengan Jepang. Karena itu, untuk memproklamasikan kemerdekaan diperlukan suatu revolusi yang terorganisir. Soekarno dan Hatta bermaksud membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Dengan cara itu, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan tidak menyimpang dari ketentuan pemerintahan Jepang. Sedangkan pendapat golongan muda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan itu dengan kekuatan sendiri, lepas sama sekali dari campur tangan pemerintahan Jepang. Tokoh-tokoh yang terlibat ada dari golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta, juga para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI, juga ada dari golongan muda yaitu Soekarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muardi, Sudan Singgi, Bihana, Sayuti Melik, Sudiro, PM Diah, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Margono, Adam Malik, dan Armansyah. Kronologi terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yaitu pada tanggal 15 Agustus 1945, di mana golongan muda mengadakan rapat di Pegangsaan Timur Jakarta terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukannya Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno dan Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PKI, sehingga ia harus berunding terlebih dahulu dengan badan buatan Jepang tersebut. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikarang nomor 71 Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, Soekarno di hadapan Sudan Singgi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah ia kembali ke Jakarta. Golongan tua dan golongan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta oleh Soekarno. Keesokan harinya, Ahmad Subadio rela mempertaruhkan nyawanya dengan menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta dan menjamin proklamasi kemerdekaan terselenggarakan. Hasil setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah proklamasi kemerdekaan akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sekian penjelasan peristiwa Rengas Dengklok yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penyampaian. Saya ucapkan terima kasih.